Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak siang hari ini? Baik, Baik. Alhamdulillah sehat alhamdulillah Pak. pada baik Pak, ya, pada sehat ya anak-anakku. lah, Eh, Mohon maaf ya, di pertemuan kali ini belum bisa tetap langsung gitu offline dikarenakan Bapak sedang di luar kota, maksudnya di luar Bandung gitu, karena Bapak lagi ada dinas di luar gitu. Nah, eh, mungkin sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak mau alangkah lebih baiknya gitu kita berdoa lebih dulu gitu. Mungkin buat Nak Husni boleh dipimpin ya, karena Husni di sini pemberani. Boleh mangga Husni dipimpin doanya. baik Pak. Ya, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Husni ya. Mungkin sebelum lanjut lagi nih kita absen terlebih dahulu ya. Eh, Dimulai dari Hansa Olivia. Nah, iya. Terus Marsa Zalfadinar. Waduh, kayaknya Marsa terkendala jaringan. Marsa kayaknya terkendala jaringan nih Marsa nih. Lanjut ke Nadia. Hadir Pak. Aduh, itu chat ya si Marsa dia mulai kayaknya lagi asik tuh dia main HP. Terus ada Muhammad Husni. Oh, ada. Hadir Pak. Terus ada yang terakhir Tasya Oktaviani. Hadir Pak, hadir. Oke, alhamdulillah ya hadir semua eh, dan sehat semua gitu. Nih di sini Bapak mau tanya nih ke siapa ya? Ke Tasya deh. Tasya, pertemuan kemarin kita ngebahas apa nih Tasya nih? Masih ingat nggak? Tentang jenis-jenis foto bukan Pak? Tuh, kurang tepat. Kamu kayaknya kemarin tidur ya? Apa izin ke WC nih? Coba, eh Kemarin saya sakit Pak, izin Pak. oh, karena murid Bapak banyak gitu, jadi Bapak kurang memperhatikan gitu. Eh Nadia, ingat nggak nih pertemuan kemarin kita ngebahas apa nih Nadia? Sejarah itu bukan Pak, sejarah. Oke, sejarah apa nih? Sejarah bahasa Indonesia, sejarah kebudayaan Indonesia, atau sejarah apa nih? Sejarah geografi Pak. Benar, sejarah videografi. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kan kemarin juga dijelasin gitu ya, videografi itu apa? Nih, Ananda Husni bisa jawab gak nih? Nah, Husni, videografi itu apa? Videografi ini Pak, Apa, Pak? menangkap momen dengan Oh, kamera. menangkap momen dengan kamera. Benar sekali. Mungkin Bapak jelasin ya, eh, jelasin ulang gitu di materi kali ini gitu. Mungkin Bapak izin share screen ya teman-temannya. Oke, sebentar ya. Bapak cari ini dulu. Nah, anak-anak apakah sudah terlihat share screen dari Bapak? Sudah Pak, aman. Nyaman ya, suara Bapak juga jelas ya? Alhamdulillah Pak, aman. Oke, mungkin kita lanjut aja ke materi klasifikasi peralatan videografi. Nah, tadi Bapak nanya ya, apa itu videografi? Nah, videografi adalah media yang digunakan untuk merekam peristiwa atau momen yang kemudian disusun menjadi satu gambar atau suara. Maka hasilnya bisa kita nikmati dengan lebih menarik karena lebih seru, apalagi jika nanti diedit dengan beberapa aplikasi edit video dengan tambahan suara atau efek. Nah, mungkin kita lanjut aja. Apa sih peralatan yang dibutuhkan oleh seorang videographer?
Nah, yang pertama, sebentar. Nah, yang pertama ada kamera nih. Sini pada punya kamera gak nih? Adanya kamera HP, Pak. Kamera HP ya. Tapi di sini lebih bagus videografer tuh pakai kamera digital gitu. Semoga kalian nanti kebeli gitu ya. Nah, kamera digital adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam format digital dan disimpan pada media penyimpanan digital atau memori. Selain diandalkannya untuk memotret, kamera pocket digital juga sering digunakan sebagai alat perekam video untuk merekam video gitu. Nah, bagi beberapa orang kemampuan merekam video adalah sebuah pertimbangan untuk membelinya gitu. Nah, yang kedua ada lensa. Nah, tentu aja kalau beli kamera pasti ada lensanya gitu. Kalau nggak ada lensanya percuma gitu, nggak bisa moto. Nah, lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris pupil. Setelah kornea, fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Dan lensa memiliki fungsi menangkap suatu objek menjadi sebuah gambar atau foto dengan lensa yang bisa dilepas atau diganti, tetapi beberapa kamera menggunakan lensa built-in yang tidak bisa dilepas. Nah, peralatan selanjutnya ada stabilizer. Nah, stabilizer kamera adalah alat yang membuat hasil videografi menjadi stabil atau seimbang. Jadi, video yang dihasilkan dengan menggunakan stabilizer menjadi smooth tanpa goncangan meskipun direkam dalam kondisi bergerak. Nah, jadi buat anak-anak nih yang tangannya tremor gitu. Nah, stabilizer ini sangat membantu buat kalian gitu supaya videonya tidak bergetar dan smooth gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat ada mic atau audio. Di dalam video bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap visual semata, namun memiliki tugas utama untuk memperjelas informasi konten agar diterima dengan baik oleh audiens. Dan melalui voiceover membuat konten kita seperti bicara langsung pada para penonton dan membuat mereka merasa kalau video itu nyata gitu. Contoh alatnya ada mikrofon dan banyak alat mikrofon gitu. Pokoknya mikrofon lah buat yang rekam audio itu. Selanjutnya ada pencahayaan atau lighting. Dalam film berperan penting supaya sebuah scene dapat terlihat di mata audiens dengan jelas. Tak hanya itu, pencahaya pun dapat membantu menggambarkan mood atau atmosfer yang ada di sebuah scene. Tentunya beragam teknik ini digunakan tergantung situasi yang diinginkan. Nah, contohnya alat seperti pencahayaan buatan terdiri atas 4 jenis, yaitu general lighting, action lighting, text lighting, dan decorative lighting. Nah, yang keenam ada tripod. Penggunaan tripod seringkali terlupakan, bahkan tidak digunakan dalam proses pengambilan gambar. Hasilnya adalah gambar video yang diambil memiliki kualitas yang tidak stabil dan bergoyang. Penggunaan tripod nyatanya sangat penting karena memudahkan Anda untuk merekam gambar dengan cepat dan stabil. Anda bisa mengambil gambar berulang dengan posisi angle kamera yang sama. Tentunya ini akan memudahkan ketika mengedit video. Nah, terus ada clapperboard. Nah, ketika melihat sebuah proses pembuatan sinematografi atau videografi atau film, tentu sudah sering melihat clapperboard, yaitu papan dengan strip hitam putih berisi keterangan yang berisi informasi seperti nomor scene, tanggal syuting, kondisi perekaman, dan pengambilan gambar. Nah, yang ke-8 ada peralatan editing. Ini penting juga gitu. Salah satu penentu hasil sinematografi sebelum bisa dinikmati oleh banyak penonton adalah tahap editing video. Pada tahap ini membutuhkan beberapa peralatan yang memadai. Salah satunya adalah laptop serta software editing. Untuk mengedit video, Anda bisa menggunakan laptop atau komputer dengan VGA berkualitas agar bisa melakukan proses rendering dengan lancar. Selain itu, bisa menggunakan berbagai macam software editing sesuai kebutuhan seperti Adobe Premiere, Sony Vegas Pro, After Effects, dan masih banyak lagi. Nah, peralatan slider dolly. Fungsi slider pada kamera adalah untuk membuat gambar bergerak
menjadi halus dan panning sekaligus menjadi stabilizer kamera sehingga menghasilkan visual yang bagus dan dramatis. Nah, yang ke-10 ada ring stabilizer for DSLR kamera. Merupakan alat bantu bagi Anda yang ingin memount atau melampirkan beberapa aksesoris kamera pada kamera Anda. Sangat ideal untuk fotografer amatir dan profesional. Terbuat dari bahan aluminium alloy, menjadikan begitu kokoh dan tahan terhadap korosi dan kerusakan apapun. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih, selain yang Bapak sebutin, ada alat apa lagi sih di videografi ini? Coba boleh Husni tahu nggak nih? Ya Pak, Kan tahu Bapak Pak. udah nyebutin beberapa nih. Kira-kira ada yang nggak kurang nggak sih? Ya Pak, ini saya ada contoh lagi. Apa Pertama itu ini? ada filter lensa Pak. Apa tuh filter lensa Husni? Ya kalau filter lensa mungkin kayak filter di aplikasi gitu Pak, cuman filternya ini fisik Pak, jadi dipasang di lensa kameranya gitu. Selain buat memfilter cahaya juga, setahu saya ada filter-filter yang bisa ngasih efek ke si kameranya itu. Nah, terus ada bulu mic Pak, kan di mic tuh biasanya ada bulu-bulunya ya. Nah, Oh iya, benar. oke. Ya Pak, ternyata ada fungsinya, yaitu untuk mengurangi suara ribut atau kayak misalnya suara angin kan itu nggak enak Noise gitu didengar ya. gitu. Iya, noise Pak, betul. Jadi suaranya bisa menjernihkan suara gitu, mengurangi noise. Nah, Ada lagi Husni? ada lagi, ini ada Waduh, Husni ini seorang drone Pak. videografi. Wah, drone ya benar. Amin Pak, amin. Saya cita-citanya jadi videografer Pak. Amin, Husni, amin. Sok lanjut nih, apa aja nih? Ya Pak, ini ada drone Pak. Nah, mungkin ini mempermudah pengambilan gambar dari ketinggian ya Pak. Mungkin dulu harus pakai helikopter. Nah, sekarang ini bisa praktis Pak pakai drone. Jadi kamera yang bisa terbang gitu Pak. Nah, terus, ada ini Pak, kamera keren. Oh, Keren kamera kan keren kayak gimana? ya, Gimana tuh, Husni? kan keren biasanya ada di pembangunan gitu ya Pak, di gedung-gedung tinggi gitu. Nah, Ya. ternyata bisa Pak digunain di pembuatan videografi, videografi gitu. Biasanya ada di film-film Pak. Jadi Oh, iya. kameranya itu dipasangin di kren, dan kerennya itu bisa ya ngambil gambar itu dari ketinggian juga Pak. Cuman bedanya dia tidak terbang tapi digantung gitu Pak. Terus yang terakhir ini Pak, mungkin Apa green tuh? screen. Oh iya, green screen. Ya Ya. Pak, mungkin buat CGI ya. Jadi Oh, iya. mempermudah si editor Pak. Ya, dari saya gitu aja sih Pak. Waduh, ini kayaknya Husni pengetahuan tentang videografi. Videografinya nih ini ya, amat dalam gitu ya. Semoga anak Husni tercapai cita-citanya menjadi seorang videografer ya. Amin Oke, Pak. mungkin Saya suka video Pak dari ya, YouTube oke. belajarnya. Mantap, autodidak ya. Semoga kesampaian lah. Nah, selanjutnya Bapak pengen memberi lihat gitu gambar alat videografi. Nah, yang ini ada kamera. Ini kamera nih, tahu lah ya kamera kayak gimana. Nah, ini lensa dan ini mikrofon yang buat ngerekam audio. Nah, terus di sini ada slider. Sama sih fungsinya kayak stabilizer sama tripod. Ini rig, ini tripod. Nah, pasti kalian nih konten-konten kreator yang masih merintis dari kecil pasti harus punya tripod ini supaya stabil gitu, pengganti stabilizer. Nah, ini benar nih kata Usni, ada filter lensa. Jadi kalau di TikTok itu kan suka ada filter biar jernih, biar warnanya kayak gimana gitu. Nah, di lensa juga ada gitu di videografi, fitur lensa. Nah, ini ada stabilizer nih. Yang tadi fungsinya kalau kalian tremor bisa nih pakai kayak gini, cuman emang harganya lumayan gitu. Nah, ini yang kata Husni semua nih. Kayaknya Husni udah lihat
PPT Bapak ya nih. Dan di sini ada bulu mic supaya tadi biar kita ngerekam tuh jernih gitu, nggak ada noise. Nah, drone, yang kedua ada drone supaya itu ini tuh fungsinya supaya merekam dari atas gitu, jadi suasana yang di bawah tuh kelihatan gitu. Di berita-berita biasanya dipakai nih drone, kan dulu mah helikopter, sekarang udah ada drone gitu kayak helikopter mainan gitu. Nah ini keren. Nah buat film-film besar kan biasanya kalau keren ini. Nah mungkin segitu aja gitu apa materi dari Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan tidak nih? Sudah jelas Pak kalau dari saya. Sudah jelas. Marsa bagaimana Marsa? Jelas, Pak. Gak ada tugas, Pak. Waduh, kayaknya nih Jangan Pak. kayaknya ini tadi Marsa mancing saya nih, ini apa tugas gitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi nih Bapak bakal kasih tugas nih buat anak-anak gitu. Katanya Marsa nih kayaknya weekendnya tuh pengen ada Jangan tugas gitu. banyak-banyak, Pak, tugasnya, Pak. Aku nggak mau tugas, Pak. Tidak, Pak. Pokoknya kalian Aslinya aku pengen lihat kayak yang kalian. oh gitu. Pokoknya nih gara-gara Marsa ya kalian ada tugas seangkatan. Jadi tugas dari Bapak yaitu apa ya? Coba cari genre-genre videografi atau film gitu. Kan banyak tuh genre-genre film atau videografi no. Nah, kalian cari dan coba jelaskan gitu. Apa sih yang disebut genre ini gitu. Paham gak nih? Nah, Kerjainnya di paham. mana, Pak? Nanti kerjainnya dibikin PPT kayak Bapak nih, biar kan kalian nih anak multimedia nih yang insya Allah kedepannya bakal bekerja di bidang multimediaan. Jadi kalau bisa pakai PPT lebih bagus, pakai animasi juga lebih bagus gitu. Begitu Marsa, cukup kan? Oke. Udah paling gitu aja ya, nggak ada yang ditanyain lagi. Usni, kamu cengar-cengir aja, kenapa Usni? Kurang nih. Pak, sudah cukup Pak. Oke, Ya nggak sabar. Oke, sabar mau kerjain ya. Iya. Oke, mungkin pertemuan kali ini Bapak sudahi dulu ya. Semoga di pekan selanjutnya bisa bertemu offline gitu, karena Bapak juga kangen gitu ya sama kalian ya, ingin bertemu secara langsung gitu. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Mangga boleh live semuanya, mangga. Terima kasih.